misalnya lanjut Mas Mbak. Ya. Jadi bisa ngomongin logistik, kita sebenarnya bisa ngomongin hanya dua hal Pak, flow and storage. Tetapi di situ kita bicara mengenai tiga hal yang kita jadikan objek. Itu ada goods, services, dan related information. Nah, walaupun fokusnya adalah goods barang, tapi kalau tidak ada informasi, kemudian aliran uangnya bermasalah, maka goods juga bermasalah. Ini sebenarnya panjang Pak. Oke, lanjut. Nah, di atas supply chains ini kita tahu ada namanya di atas logistik ada namanya supply chain Pak. Nah, supply chain ini adalah integrasi proses bisnis dari semua pelaku. Nah, bicara mengenai kesejahteraan petani, kita seringkali lupa bahwa kita berusaha untuk sebisa mungkin memperhatikan petani dan seterusnya. Tetapi ketika kita melupakan supply chain-nya, maka ujung-ujungnya kita tidak bisa memberikan bantuan secara optimal. Sebagai contoh, terkait dengan rantai pasok, kita kan intinya matching antara supply dan demand. Nah, masalahnya supply itu melibatkan sekian banyak entitas, dari pemasok, manufaktur, atau produsen, misalnya nelayan, petani, kemudian distributor, kemudian transportasi, sampai ke pengekspor dan seterusnya. Nah, masalah lainnya adalah untuk yang pertanian itu komoditasnya itu bersifat musiman, perishable dan seterusnya. Nah, sehingga ini butuh pelakuan yang lebih luar biasa lagi. Oke. Lanjut kakak. Yang ini aja Mas, yang pokok aja. Boleh Pak. Nah, kontribusi PDB, singkat cerita Pak, kontribusi untuk logistik itu 5%. Itu tinggi Pak. Oke. Kalau kita lihat trennya itu seperti itu Pak. Jadi yang biru itu yang dari BPS, kemudian yang merah itu proyeksi dari kami. Nah, inti dari yang pergudangan itu ternyata untuk pergudangan sifatnya juga siklus. Jadi ada masa-masa memberikan kontribusi sedikit, kemudian naik turun. Nah, itu juga akan terkait dengan penggunaan gudang. Gudang tidak akan selamanya menyimpan pada volume yang tetap. Dan selamanya pun. Betul Pak. Oke, lanjut. Nah, ini pertumbuhannya cukup besar untuk gudang 7%. Oke, lanjut. Cukup besar dibandingkan yang lainnya. Nah, ini untuk menggambarkan rantai pasok kita sedemikian rumitnya Pak, untuk yang bahan pokok. Oke, ini untuk yang beras. Lanjut. Kemudian ini untuk yang tepung terigu. Oke, inti yang bisa kita pelajari dari situ adalah bahwa rantai pasok untuk setiap komoditas itu beda-beda. Pertama itu. Yang kedua, berbeda-beda juga untuk setiap wilayah. Misalnya ada pengenalan belakang di satu wilayah, di tempat lain nggak ada. Nah, makanya tadi kebijakan memang betul tidak bisa secara nasional, harus regional, tergantung kebutuhan daerah. Oke. Nah, yang jadi masalah juga tadi yang ke Bu Eni sampaikan bahwa distribusi yang panjang itu ternyata margin yang diperoleh oleh beberapa pelaku itu tidak proporsional. Nah, ini yang merugikan petani misalnya di satu sisi, tetapi menguntungkan pihak yang lainnya. Oke, ini masalah-masalah yang di sektor pertanian intinya adalah masalah distribusi. Lanjut. Itu siapa Pak? Bukan karena saya undang ke sini loh Pak. Karena oksigen jadi. Iya. Ini yang buat segudang ini. Tadi pertanyaan Pak Dodi. Ada satu lagi dong. Ini siapa ini? Ada satu lagi. Oh gitu. Oke, lanjut. Nah, mengapa tadi saya sampaikan bahwa kita bicara juga dari aspek makro. Ya, sebagai contoh, walaupun kita tadi memperhatikan petani, tapi kalau misalnya dari aspek makronya kita distribusi logistik, ya logistik itu kemudian bermasalah, ya ujung-ujungnya juga petani di wilayah tertentu nggak akan bisa menjual dengan harga yang cukup profesional ke pengecer. Nah, sebagai contoh Pak, ini yang sering kita kaji untuk di transportasi Pak, jarak antara dari sini ke Padang itu dibandingkan dari Jakarta ke Hamburg, itu ke Hamburg itu 11 kalinya. Tetapi biaya pengiriman kontainer itu adalah lebih murah. Dari Jakarta ke Hamburg daripada dari Jakarta ke Betul. Teluk Bayur. Untuk jarak yang 11 kali lebih jauh ke Hamburg, lebih murah. dan lebih murah Kapalnya dibandingkan lebih ke besar. Padang. Ya. Kapalnya lebih besar. Betul.
Oke, pertanyaan saya ke teman ke Mas Arun saya nggak siap. Sarana sudah lengkap. Ya. Sarana prasarannya sudah lengkap. Iya, bicara mengenai skala ekonomi Pak. Iya. Iya, skala